Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teknik fotografi yaitu the exposure triangle. Apa itu the exposure triangle? Istilah exposure ini bisa diartikan sebagai kemampuan kamera dalam mengumpulkan cahaya yang masuk. Dalam dunia fotografi sering dikenal istilah segitiga exposure atau triangle exposure, yaitu kemampuan kamera dalam mengumpulkan cahaya yang masuk. Untuk mengatur exposure itu ada 3 komponen yang saling mempengaruhi, yaitu shutter speed atau kecepatan rana, aperture atau bukaan diafragma lensa, dan ISO atau International Standardization Organization atau sensitivitas sensor kamera. Nah, pengaturan exposure ini sangat penting agar foto yang dihasilkan nantinya itu terlihat indah, jernih, artistik, dan dapat dinikmati. Nah, apa aja sih di 3 komponen exposure triangle itu? Nah, yang pertama ada aperture. Aperture atau bukaan diafragma lensa menentukan banyaknya cahaya yang diteruskan oleh lensa yang kemudian ditangkap oleh sensor kamera. Simbol yang dipakai adalah F per angka pembagi tertentu. Kayak contohnya misalnya F per 4, yang berarti lensa tersebut akan terbuka dengan diameter sebesar 1/4 dari panjang fokal lensa atau focal lens. Nih, di sini ada contohnya gambarnya. Ini gambar bukan fragma dari 1.f1.4 per sampai dengan f per 11. Nah, contohnya nih lebih jelas lagi. Di sini ada f1.8 sampai f22. Nah, semakin kecil bukaan diafragmanya, maka semakin sempit dan fokus dalam pengambilan gambarnya. Bisa dilihat dari gambar ini. Semisal f per 1.8, itu bisa dilihat bahwa gambarnya hanya fokus pada satu titik karena bukaannya kecil. Dan pada f22 itu pengambil gambarnya lebar karena pembukanya juga besar. Nah, selanjutnya ada shutter speed. Shutter speed atau dikenal juga dengan exposure time menentukan lamanya sensor kamera dalam menangkap citra dari satu objek. Penulisan yang sering digunakan adalah 1 per sekian detik. Ini di sini ada contoh gambarnya dari 1 per 2 sampai 1 per 500. Intinya adalah mengatur durasi jeda atau jendela sensor terbuka ketika menerima paparan cahaya kemudian menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga akan menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S, bisa dilihat, yaitu second atau detik, dan dinyatakan dalam 1 sampai 500 detik atau sampai 1 per 2. Intinya semakin banyak kayak 1 per 500 itu, maka semakin cepat hasil jendela sensor terbukanya. Ini contohnya, shutter speed 1 per 1000 menunjukkan semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali. Sedangkan 1 per 20 semakin lama jendela shutter speed menutup kembali. Pada shutter speed, misalnya 1 per 1000 pada gambar, objek terlihat tidak bergerak atau sering disebut dengan istilah efek freezing. Dan sebaliknya pada shutter speed rendah, seperti contoh 1 per 20 detik, objek akan terlihat kabur atau blur dan berbayang. Umumnya ini disebut dengan istilah motion blur. Nah, selanjutnya itu ada ISO. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization. Dan di dalam dunia fotografi digunakan untuk mewakili tingkat sensitivitas sensor. Bisa dilihat ISO tergantung dari kamera, bisa kalau kamera Canon biasanya ada ISO 100, 200, 400, 800 sampai 1600, itu tergantung kameranya. Apabila kalian memainkan ISO itu, resiko yang didapatkan adalah noise atau grain. Semakin rendah ISO maka semakin sedikit noise, dan sebaliknya semakin tinggi maka semakin besar noise. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. ISO kecil bisa 100 itu
noise-nya itu hampir tidak ada, dan sedangkan ISO 1600 itu banyak noise-nya, itu tergantung pemakaian sih. Nah, contoh gambar noise-nya. Di sini kita bisa dijelaskan bahwa rendah tingginya ISO itu tergantung dari pencahayaan tempat yang akan digunakan untuk pemotretan. Semakin banyak cahaya di sekitar, maka perlu menurunkan nilai ISO. Sebaliknya, semakin minim cahaya atau gelap, maka perlu menaikkan ISO agar tidak terjadi yang namanya noise atau bintik hitam. Nah, di sini bisa dilihat, di sini pencahayaannya cukup bagus, jadi menggunakan ISO rendah pun itu masih bagus ya. Coba lihat menggunakan ISO 3200 itu terlalu banyak noise karena pencahayaannya juga memadai, jadi perlu direndahkan untuk meminimalisir noise. Nah, di sini semakin bisa dilihat kan, semakin rendah nilai ISO maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, ISO yang semakin tinggi maka semakin terang foto yang dihasilkan. Misalnya kita ingin memotret sebuah benda, itu lihat dulu dari pencahayaannya. Itu ISO juga tergantung dari pencahayaan. Seperti itu. Nah, terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.